Ramu-ramu si kumbang jati, kati endah pulang bakudo. Ya bismillah langkah kita mulai dalam acara podcast Jemari Sakato. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saat Jemari, berjumpa lagi kita dalam acara podcast Jemari Sakato yang sudah kesekian kalinya. Dan salam sehat, salam for better society. Saya Saprimet Aziz, salah satu dari aktivis Jemari Sakato yang hari ini diberikan kehormatan untuk menjadi host dalam diskusi hari ini dan akan memandu diskusi bersama salah seorang narasumber yang bagi saya itu luar biasa. Sebelum nanti kita berkenalan dengan narasumber, saya ingin sampaikan dulu bahwa podcast ini dalam rangka bagian dari salah satu program Jemari Sakato di Mentawai. Nama programnya program GREAT, Gender Responsive and Inclusive Regional Adaptation for Disaster and Climate Change Adaptation. Jadi ini sebuah program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, kemudian fokus khusus pada pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Jemari Sakato bekerja sama dengan ASB, salah satu lembaga NGO yang khusus bergerak di bidang inklusi. Kemudian kegiatan ini juga didanai oleh BMZ. BMZ itu semacam Kementerian Federal Jerman yang fokus pada kerjasama luar negeri. ya. Dan program ini bekerja saat ini bekerja di 3 negara. Nah, karena isunya tentang pengurangan risiko bencana, maka kita mengundang narasumber yang kebetulan juga menulis buku tentang sosiologi kebencanaan. Saya perkenalkan Pak Dedet. Nah, saya lebih senang manggilnya Pak Dedet ini. Miliar ya. Lebih familiar Pak Dedet. Sebetulnya saya sungkan ini ngajak beliau ngobrol dengan beliau karena beliau ini dosen saya waktu saya ngambil kuliah. Pak Dedet atau lengkapnya Dr. Andes Rinaldi Eka Putra MSI. Jadi lahir di Padang tanggal 16 Mei. Beliau tidak sebutkan tahunnya karena sama dengan saya, kami tidak mau menyebutkan tahun supaya orang berpikir kita ini masih muda ya. Saya tidak akan kenalkan secara lengkap. Nanti mungkin Pak Dedet yang bisa sedikit bercerita tentang diri beliau. Pak Dedet yang kebetulan hari ini juga adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik. Ya. Saya persilakan Pak Dedet untuk sedikit menyampaikan tentang biografi atau apalah. Saya persilakan Pak Dedet. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jemari Sakato yang telah mengundang saya untuk berbagi ilmu tentang kebencanaan. Ya, ini hal yang luar biasa kita lakukan karena sosiologi kebencanaan ini relatif baru dikenal orang. Apa yang mendasari saya untuk mengangkat topik tentang sosiologi kebencanaan itu ceritanya panjang. Ya, pertama-tama yang mau kita ungkapkan adalah selama ini kebencanaan itu lebih dilihat dari kajian-kajian teknokratis Ya. yang lebih mengandalkan pada aspek struktur, ya. Kemudian agak terabaikan pendekatan sosialnya, Ya. ya. Nah, oleh karena itu terjadi perubahan dekade orientasi. Bagaimana kalau kajian kebencanaan ini kita masukkan ilmu-ilmu lain selain sosiologi? Ilmu yang sangat berperan itu adalah sejarah misalnya. Nah, karena sejarah itu kajiannya adalah dia memanjang dalam waktu. Kalau memahami bencana tanpa mengerti sejarah kebencanaannya, itu tidak akan bagus untuk perbaikan ke depan. Jadi sejarah kebencanaan itu merupakan starting point kita untuk mulai. Ya. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Mengapa itu penting? Karena pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan itu sangat bervariasi. Ya, nah sosiologi itu akan mengaji tentang bagaimana
interaksi yang terjadi di tengah masyarakat itu dia melebar dalam ruang. Di Selong itu tidak bicara panjang, tapi dia melebar dalam ruang. Nah, kemudian antropologi pun berperan, karena lebih banyak melihat pada kajian-kajian budaya, ya, termasuk kajian kearifan lokal, ya. Nah, komunikasi pun berperan juga, karena dalam kebencanaan itu ada namanya komunikasi bencana. Bagaimana membangun sebuah komunikasi yang baik di saat mereka sedang tertekan. Biasanya orang tidak rasional lagi ngomongnya, ya. Aspek-aspek emosionalnya lebih menonjol. Aplikasi publik juga, bagaimana membuat manajemen bencana. Nah, kemudian ilmu politik itu berkaitan dengan kebijakan. Bagaimana pemerintah berkebijakan. Tapi sebelum kita masuk ke masalah yang lebih detail, tentu tadi diminta saya memperkenalkan diri, ya. Nah, saya mau flashback sedikit ke belakang. Saya bergabung di Pusat Studi Bencana Universitas Andalas itu sudah 10 tahun. Ya. Dalam waktu 10 tahun itu saya lihat kawan-kawan yang lebih banyak berasal di Fakultas Teknik, itu pendekatannya memang seperti tadi. Ya, pendekatannya lebih banyak pada aspek teknis dan struktur. Struktur. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya lihat mereka tidak menguasai dari kajian-kajian sosial. Logikanya, dibangun pun shelter dengan biaya mahal. Kalau kita tidak mensosialisasikan pada masyarakat, tidak mengedukasi pada masyarakat, bagi mereka shelter itu tidak ada gunanya juga. Nah, kita coba seperti itu. Kemudian dari beberapa pengalaman saya pergi ke beberapa tempat, itu saya juga menemukan alumni sosiologi bekerja di situ, ya. Nah, kemudian saya lihat juga dokumen-dokumen kebencanaan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya dokumen kajian risiko bencana. Itu lebih banyak pada bentuk SOP saja sebenarnya. Karena dia lebih banyak aspek teknisnya juga. Begitu juga RPB-nya, rencana penanggulangan bencana juga begitu. Apalagi nanti pada kontingensi. Nah, oleh karena itu saya terpanggil lah untuk bergabung di kelompok pusat studi bencana. Kemudian saya buat sebuah buku namanya Sosiologi Kebencanaan. Hari ini saya juga menjadi salah satu anggota Dewan Riset Bencana Provinsi, ya. Nah, bencana itu tidak saja kita lihat terjadinya kerusakan infrastruktur fisik. Kalau selama ini kita menganggap bencana itu adalah bangunan yang runtuh, jembatan yang ambruk, jalan yang rusak, dan sebagainya. Tetapi bencana itu juga akan mengganggu infrastruktur sosial, seperti aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Pasar tutup misalnya, ya. Kemudian aktivitas sosial, aturan mereka bisa berkumpul, melakukan ini, melakukan itu, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Aktivitas budaya juga terganggu, aktivitas agama juga terganggu. Biasanya surau, musala, dan masjid itu sepi kalau dalam kondisi-kondisi kebencanaan Bencana. itu. Ya. Termasuk aktivitas kesehatan, puskesmas dan sebagainya, dokternya tidak ada, obat-obatnya tidak ada, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan aktivitas pemerintahan. Kalau kantor nagari, kantor desanya yang sudah ambruk, tentu aktivitas fungsinya tidak jalan. Nah, kemudian dampak bencana juga sangat dirasakan oleh anggota keluarga. Mereka kehilangan orang-orang tercinta. Keurangan bapak sebagai pencari nafkah, atau terganggunya relasi sosial karena tetangganya yang dapat musibah. Ya, peran keluarga semakin melemah itu sudah pasti. Ya, kenapa melemah? Pertama, pencari nafkahnya katakan itu tidak ada atau terdampak langsung jadi korban, dan terjadinya penyempitan lahan atau kehilangan lahan. Kemudian pendidikan anak terabaikan, mengalami gizi buruk, ya, terjadi trauma disaster, artinya suatu
trauma dalam kebencanaan, itu terutama pada anak-anak. Makanya anak-anak termasuk bagian dari yang berisiko tinggi kalau terjadi bencana. Ya, ini pengalaman anak saya waktu gempa 2009 itu, 1 tahun saya bawa ke dokter anak. Karena trauma. Ya. Ketika mobil truk lewat, dia merasakan gempa juga. Nah, jadi dia mengalami, 1 tahun itu pemulihannya. Nah, kemudian dalam bencana ada banyak terjadi kemungkinan. Ya, pertama kita ambil dari aspek yang negatif, orang akan memanfaatkan kesempatan, menjarah biasanya. Ya. Dia menjarah. Itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Kemudian relokasi pemerintah yang mereka tidak mau terima. Karena bagi mereka relokasi tempat permukiman baru itu akan mengalami fase-fase yang tidak cepat untuk kita beradaptasi. Ya kan? Katakan kalau dulu dia hidup di sepanjang pantai, ya. Sekarang kita relokasi ke daerah pertanian. Mereka akan mengalami semacam adaptasi yang culture lama. shock, ya. Culture shock. Culture shock. Nah, mereka nanti akan kembali ke tempat semula, biasa Pasti. begitu, ya. Nah, apa yang membuat sosiologi ini berperan? Karena bencana itu dipahami orang berdasarkan persepsi. Ada yang melihat bencana itu adalah peringatan Tuhan. Ada yang melihat bencana ini adalah memang azab untuk dia. Ya. Ya. Kemudian ada yang melihat bencana ini, alam sudah tua. Alam sudah tua. Katanya. Atau ini bagian dari hal yang alami, proses Biasa. keseimbangan. Ya, Ya. menyeimbangkan. Dan ada juga melihat bahwa bencana itu muncul karena salah adaptasi. Nah, contohnya beberapa kasus seperti saya di Sawalunto kemarin. Ketika Sawalunto itu dijadikan kota tambang oleh pemerintah kolonial, itu memang untuk tambang, tidak untuk permukiman. Jadi anggota atau karyawan di batubara itu tidak tinggal di situ dulu. Mereka memang ditarik agak jauh. Nah, ketika disediakan pemukiman, ya. Di daerah Talawi, daerah apa itu kan. Nah, sekarang karena kolonialnya tidak ada, kemudian sudah dikuasai oleh pemerintah kita dan dijadikan itu sebuah kota yang berpenduduk relatif banyak. Padat. Nah, apa yang terjadi? Nah, karena eksplorasi alam yang begitu lama masa kolonial itu, daerah-daerah di Sawalunto itu bawahnya bolong-bolong. Jadi bisa saja kropos dia. Bisa saja dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan kapan saja bisa terjadi roboh dia, ya, amblas. Itu yang kita temukan. Kemudian lokal kolonial tadi diinternalisasikan dalam kehidupan sehari kita yang turun-temurun. Kita dapat cerita bencana dari nenek kita dulu. Ketika Gunung Merapi meletus tahun sekian saya begini. Nah, kemudian orang tua kita juga bercerita tentang seperti itu. Ketika terjadi tsunami atau terjadi gempa bumi. Nah, itu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun. Nah, kemudian kita akan menyempurnakannya dalam bentuk pengalaman. Itu namanya stock of knowledge. Dia tersimpan di memori kita. Nah, ini yang membuat masing-masing kita mempunyai persepsi yang berbeda terhadap bencana. Nah, sekarang bagaimana tindakan yang harus kita lakukan untuk mengurangi resiko terdampak? Nah, dalam kebencanaan itu ada 3 fase biasanya. Ada fase mitigasi. Di fase mitigasi itu bagaimana kita memberi pemahaman pra-bencana, kesiapsiagaan. Nah, dalam bentuk apa? Pertama, masalah tentang pengetahuan kebencanaan. Kapasitas. Kemudian kita memahami tentang risiko, ancaman, dan sebagainya. Kemudian pada fase itu ada fase tanggap darurat.
fase yang betul-betul terjadi. Ya. Jadi bencana ini tidak bisa kita mundurkan, tidak bisa kita cepatkan. Nah, fase tanggap darurat itu ini yang bekerja adalah dokumen kebencanaan tadi. Ya. Dalam dokumen itu sudah diatur siapa Melakukan mengerjakan apa? apa. Ya. Nah, jadi kita tidak saling menyalahkan. Karena tanggung jawabnya udah jelas. Sudah jelas, ya. Pentingnya dokumen kebencanaan itu. Dinas PUPR berkaitan dengan infrastruktur fisik misalnya, jalan, jembatan, ya. Dinas Kesehatan berkaitan dengan medis, Ya. dokter dan perawat, PMI-nya. Dinas Sosial berkaitan dengan dapur umum. Semua kita bagi, termasuk damkar, polisi, dan sebagainya. Itu pada masa tanggap darurat. Jadi pada masa tanggap darurat ini, yang menjadi leading sektornya adalah Sekretaris Wilayah Daerah. Ya. Sekda. Sekda. Nah, kemudian setelah terjadi bencana, tentu kita pemulihan. Ya, kalau orang teknik menganggap ini pada fase rehab rekon. Ya. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu masih fisik sebenarnya. Ya. Yang dia rehab rekon itu fisik. Tapi dia tidak melihat tentang recovery, tentang orangnya yang terdampak. Healing. Ya. Karena nanti di situ mereka akan mengalami hal yang muncul setelah bencana. Ada tambahan penyakit baru misalnya ya, disentri, perubahan perilaku, kemudian trauma disaster tadi ya. Nah, itu dalam ilmu sosial kita kategorikan pada recovery. Nah, nanti kita sampai pada masa resiliensi, pada masa memulihkan betul. Ini yang kita khawatirkan pada Sumatera Barat. Kalau kita bicara tentang bencana di Sumatera Barat, kita sebenarnya bertahan hidup di atas patahan. Ring of fire. Ya, ring of fire. Mulai di ujung Sumatera itu sampai ke ujung Lampung itu juga daerah patahan. Kalau kita lihat sejarahnya, kita sudah menemukan 8 patahan di sepanjang Sumatera itu. Ya, apa saja itu patahannya? Nah, saya baca dokumen-dokumen kebencanaan itu, pertama terbentuk patahan itu di Sumatera ada di Pasaman. Namanya patahan Angkola. Jadi kalau dari Malang ada yang ada ya di Pasaman ya. Angkola itu terbentuk 1882. Berarti abad 18 sudah gempa besar. Nah, ini yang kita temukan sekarang, kondisi Jalan Sipiro nggak pernah baik-baik. Karena di bawahnya bergeser terus. Ya kan? Kemudian di Barumun, di Padang Lawas, itu perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Ya, 1862. Berlanjut ke Siula, Kerinci. Nah, jauh kan dari Pasaman ke Kerinci dia. Di 1909. Ya, itu gempa besar. Kemudian membentuk patahan di Siano. Nah, Siano patahnya 1926. Akibat gempa Padang Panjang. Kalau kita telusuri akibat gempa Padang Panjang, ternyata Danau Singkarak pernah tsunami. Ya, orang tidak tahu kan. Danau Singkarak pernah tsunami, ada patahan di situ, menenggelamkan lah. Karena waktu itu hanya 1 meter, 2 nagari di situ. Jadi Danau Singkarak itu berpotensi juga untuk sebuah patahan baru. Semangko. Dan panorama Siano itu juga kena patahan sebenarnya. Patahan. Kemudian 1943 di Suliti daerah Morallabu kan. Morallabu. Kemudian kembali ke Sumani juga patahan tahun 43. Kemudian ke Sumpur Bonjol, daerah Bonjol ya. Pasaman. Terakhir lagi di Pasaman di Talamau. Tahun 22 kemarin. Nah, berarti patahan kita sudah 8. Kalau memang terjadi gempa besar dan membentuk patahan baru, kita sudah tahu. Karena dia bisa saja patahan kemana-mana menjalar. Nah, untuk itu bagaimana kita menguatkan mitigasi?
Nah, ada istilah ancaman dalam kebencanaan. Semua orang yang tinggal di pantai barat Sumatera terancam gempa bumi dan tsunami. Megatrust. Ya, megatrust. Terancam itu semua terancam. Tetapi resikonya bisa bervariasi. Tidak semua daerah yang berisiko tinggi. Kalau kemampuan mitigasinya bagus, risikonya pasti akan berkurang. Nah, siapa yang harus kita perhatikan yang berpotensi tinggi berisiko itu? Nah, pertama adalah kelompok anak-anak dan lebih rentan. Kelompok anak-anak. Kedua, orang tua yang sudah lansia. Ya. Yang ketiga adalah ibu-ibu hamil. Nah, satu lagi yang sering terlupakan, kelompok difabel. Nah, saya tidak melihat selama ini pemerintah punya kebijakan untuk mereka yang difabel. Karena belum ada temukan sebuah pedoman bagaimana atau siapa yang menghandle difabel kalau terjadi gempa bumi di suatu tempat. Karena orang akan menyiapkan kepentingan diri sendiri. Itu pertama, Pak Men. Kemudian rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan yang ada di Padang hari ini berada di pesisir. Mereka punya hak juga untuk kita selamatkan. Tapi di satu sisi kita tidak ada SOP untuk membebaskan dia. Itu jadi persoalan. Nah, memang kebijakan pemerintah untuk membangun lapas baru jauh dari pantai itu lebih baik. Karena sangat dilematis juga nanti kalau terjadi gempa besar, mau kita lepas atau mau kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita kena ini juga nanti. Hak asasi manusia juga. Nah, tentu kita juga harus memberikan semacam penguatan kapasitas. Ya. Tapi penguatan kapasitas yang kita bangun kan kita tidak mengganti struktur fisik bangunan, beda dengan orang teknik. Ini kita adalah membuat kapasitas orangnya, ya, atau komunitinya. Nah, oleh karena itu, ya, mungkin tugas kita semua bahwa bencana adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab swasta. Nah, ini bagian yang harus dilakukan oleh Jemarisah Kanto untuk menindaklanjuti. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ancaman bencana yang terjadi di Indonesia, itu biasanya ada 3, ya. Ada yang kita kategorikan bencana alam. Bencana alam itu gempa bumi. Ya, hampir seluruh Indonesia terancam oleh gempa bumi. Kemudian tsunami. Ya. Ada erupsi Gunung Merapi, ada longsor, ada banjir. Itu biasa yang mendominasi bentuk jenis-jenis bencana di Indonesia. Ada bencana non alam seperti kemarin epidemi, ya, wabah COVID. Kemudian gagal teknologi, itu bencana non alam. Kemudian gagal modernisasi, itu non alam. Ya. Nah, satu lagi sudah jelas ada bencana sosial. Kenapa pendekatan sosialnya tidak ada sekarang? Nah, misalnya konflik etnis seperti di Madura misalnya, ya, dengan orang Kalimantan, atau etnis di Papua, itu bencana sosial. Ya, konflik agama bisa memicu itu juga. Jadi kalau kita lihat jenis bencana itu ada 3. Tapi sekarang kan kita lebih fokus kepada disaster, natural disaster, bencana alamnya. Mengapa Indonesia rawan bencana? Nah, yang perlu kita pahami bahwa Indonesia itu berada di garis cincin api, ring of fire. Kita dikelilingi oleh 3 lempeng aktif yang ada di semua sisi. Ada lempeng Pasifik yang sebelah kanannya Indonesia, di bawahnya Filipina. Ada lempeng Australia di bawah kita di Sumatera, Pulau Sumatera.
Ada di sisi kiri itu namanya lempeng Eurasia. Ya, itu aktif. Semua dia bergerak. Semua dia bergerak. Nah, kalau kita lihat hitungan pergerakan dia, namanya strike slip itu, setiap lempeng itu bergerak 4-8 cm per tahun. Jadi kalau kita hitung dari gempa terakhir, nah, Mentawai itu sudah saatnya sebenarnya untuk melepaskan lempeng tadi. Sudah 17 periodenya sudah masuk. ya, periodenya sudah masuk. Kenapa sudah masuk? Karena Nias sudah lepas. 2005 kan, Sumatera Selatan sudah lepas. Nah, tinggal kita Mentawai itu asumsinya pertama. Nah, kemudian itu akan menjadi persoalan bagi kita, ya. Terjadi tidak terjadi, tentu kita harus punya kesiapan, ya. Tidak cukup dengan doa sebenarnya kan, ya. Nah, yang penting kita lakukan bahwa kita mempunyai pemahaman terhadap bencana. Bencana alam itu biasanya dia berulang dan terpola. Dia akan terjadi, sudah masuk artinya ada. Termasuk erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi itu dia hanya diam 4 tahun biasanya. Ya, kemudian dia aktif lagi. Ya, kalau kita lihat data sejarahnya, di Padang itu sudah terjadi 3 kali gempa bumi dan tsunami. Pertama tahun 1757, kemudian 1797, 10 Februari, kemudian 1833. Nah, 1797 kalau kita membaca dokumen Sumatera Barat Plakat Panjang, itu sudah disebutkan Gunung Padang itu pernah terjadi air gadang. Kenapa itu? Karena ditemukan material-material laut di ketinggian 19 meter. Jadi material laut itu fosil, ya, fosil kerang dan sebagainya. Nah, itu 1707 kemudian pemerintah Belanda membuat kebijakan bagaimana kita membuat jalur evakuasi untuk memperkecil resiko. Karena pusat konsentrasi masyarakat berada di pantai laut itu. Muara itu jadi pusat perdagangan, ya. Nah, kemudian pemerintah Belanda membuat jalur evakuasi namanya jalur poros. Poros itu pasti dia mengarah ke timur, dari barat ke timur. Jadi orang menjauhi pantai menuju ke atas. Nah, kemudian jalur poros itu kita namakan sekarang jalan Purus. Nah, jadi Purus itu 1, 2, 3, 4, 5 itu jalan poros. Ya. Kemudian terjadi lagi tsunami pada tsunami 1797 yang pertama itu, korban jiwa beratus orang. Dari total penduduk Kota Padang 800 orang. Separuh. Itu masuk tinggi angkanya. Nah, setelah dibuat jalur evakuasi, sudah diadakan mitigasi juga. Nah, pada tsunami yang kedua, korbannya hanya 30 orang. Berarti efektif jalan evakuasi itu. Nah, itu yang dibuat. Nah, begitu juga tentang temuan baru tsunami di Aceh. Dia menemukan sebuah gua kelelawar yang sudah lama dan hidup ribuan kelelawar di situ. Nah, kelelawar kalau hidup di gua dia membuangkan BAB-nya. Nah, BAB yang banyak dan sudah lama itu mengalami proses alam, dia menjadi sedimen. Sudah menjadi batu lah, ya. Nah, kemudian dia lihat di atas sedimen buang air kelelawar tadi, dia menemukan lapisan material laut. Nah, dia menemukan kerang, ikan, garam, struktur kapur, ya. Yang di Gunung Padang itu, ya. Dia menemukan itu. Itu ada 1 kali tsunami berarti. Di atas itu lagi ketemu lagi BAB kelelawar. Sudah 2 kali, di atas BAB yang kedua kali ada sedimen laut lagi. Nah, di 2004 itu dia menemukan material laut yang ke-6, berarti lapisan ke-6. Jadi, tapi yang terrecord memang cuma di 2004. Ya, mungkin keterbatasan administratif dan sebagainya. Gunung Merapi pun begitu. Gunung Merapi kita yang di Agam itu letusan yang pertama 1807. Itu letusannya sangat kuat, ya.
Kemudian sudah 5 kali letusan, dan terakhir erupsi 2022. Nah, letusan gunung api dia bisa berdampak bencana langsung kepada orang yang tinggal di sekitar situ. Jadi kalau orang kebencanaan menempatkan tempat itu ada kawasan-kawasan. Ya, radius 3 km dari pusat erupsi itu sangat berbahaya. Kemudian 5 km warningnya kuning dia. Ya. Nah, kemudian 7 km hijau. Tapi bukan berarti dia tidak terdampak. Dia bisa terdampak. Nah, contoh seperti kemarin. Setiap letusan erupsi Gunung Merapi, dia akan mengeluarkan material. Ya, Nah, dalam geologi ada material padat, seperti batu, betul. abu vulkanik, kayu-kayu. Dan menumpuk biasanya. Dan alhamdulillah di Gunung Merapi yang ada di tempat kita, dia tidak mengeluarkan material cair seperti gas beracun. Iya. Di tempat lain ada. Di kita tidak ada, kita hanya sebatas abu vulkanik yang menghitam. Tetapi ada daerah yang terdampak tidak langsung dari erupsi. Seperti Pandai Sike kemarin. Kan jauh dari Gunung Merapi dia. Tapi dia ada korban di situ. Kemudian di Andale. Kemudian di beberapa daerah tanah datar. Karena Gunung Merapi kita itu ada 15 aliran anak sungai menuju beberapa nagari. Ya, betul. Melewati beberapa nagari. Beberapa nagari. Tanah datar, Agam, Batu Palano, Palano, Sungai Pua, Candung. Nah, kalau tidak terjadi hujan deras yang berturut-turut, dia tidak masalah. Ya. Nah, saat terjadi hujan, dan hujannya termasuk kategori hujan deras, nah itu yang dihanyutkan membawa material. Nah, materialnya banyak, kemampuan sungai, kapasitas sungai tidak kuat menahannya, sehingga dia mencari tempat-tempat yang rendah. Nah, ini meluber ke tempat lain. Nah, ini akibat tidak langsung sebenarnya. Tahun 2023 meletus, 2023. terjadinya 2024 ternyata di tempat lain, termasuk Sakapa itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau saya lihat bencana itu dia multiplier efek terhadap yang lain, termasuk gempa bumi. Kalau sudah terjadi gempa bumi, itu ancaman lain akan ngikut biasanya. Karena gempa bumi itu merubah struktur tanah kita. Tanah kita menjadi tidak padat. Ya, makanya dia bolong-bolong. Nah, ketika tanah kita tidak padat, di situ air masuk. Nah, itu yang membuat dia longsor misalnya atau dia amblas. Nah, itu sejarah ya, gempa bumi pun begitu. Nah, oleh karena itu dalam tugas kita untuk memberi pemahaman kebencanaan kepada masyarakat, tentu kita berperan aktif. Pemerintah berperan aktif, pihak LSM juga atau swasta juga, masyarakat juga. Nah, kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi itu mulai dari tingkat anak-anak, sosialisasi dini. Tentu kita punya metode memberikan pemahaman kebencanaan pada anak-anak. Tidak bisa seperti kita memberi pada yang dewasa. Tidak bisa model workshop dan sebagainya. Saya suruh mahasiswa, kamu buat cerita dongeng, saya bilang. Tugas akhir kuliah begitu. Masing-masing membuat cerita dongeng yang isinya adalah mengedukasi anak-anak. Jadi anak-anak kan sedang membaca, tapi ada filosofi kebencanaannya muncul. Kedua, kita buat literasi. Artinya bagaimana kita mengumpulkan dokumen-dokumen kebencanaan ini, bagaimana kita mengumpulkan buku-buku kebencanaan itu menjadi bacaan orang. Ya, kalau perlu kita buat film berdurasi pendek tentang kebencanaan. Yang menarik kan? Nah, kemudian kita yang ada di daerah rawan tentu bagaimana kita melakukan simulasi dalam evakuasi. Nah, ini harus kita lakukan juga. Dilatih. Karena simulasi evakuasi ini orang banyak salah kaprah juga. Kalau kita lihat gempa besar misalnya,
terjadi di pantai barat kita, itu ada namanya golden tide. Ya. Waktu yang paling Waktu yang efektif harus untuk betul-betul kita menyelamatkan ini. manfaatkan. Mm-mm. Kalau memang terjadi gempa megatrust, itu luapan air ke daratan Mentawai tidak akan lebih dari 10 menit. Mm. Itu di daratan Mentawai. Ya. Nah, dia akan sampai ke pesisir Kota Padang itu tidak lebih dari 30 menit. 30 menit. Nah, kenapa itu? Bisa kemungkinan lebih cepat. Karena kalau terjadi gempa besar, asumsi orang Kota Padang itu langsung ambruk turun. Berarti dia lebih rendah dari laut. Mentawainya naik. Nah, naik Mentawai kan, terangkat ya kan. Terangkat. Nah, Ya. itu kemungkinan bisa lebih cepat ke Ya. Padang. Mm-mm. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita tidak punya waktu lagi untuk urusan lain. Ya, evakuasi itu ada yang vertikal. Kita manfaatkan shelter kalau Shelter. tidak runtuh Mm-mm. atau bangunan yang tinggi. Itu biasanya untuk orang-orang yang terkategori rawan tadi ya. Ya. Mm. Anak-anak, Perempuan. perempuan, Ibu hamil. difabel, ibu hamil. Mm. Nah, kalau yang kita kuat, kita Bisa meninggalkan tempat evakuasi. dalam bentuk evakuasi horizontal. Dan tidak boleh membawa kendaraan. Ya. Itu logika, tidak boleh bawa kambing juga tidak boleh. Ya. Ya. Nah, Masalahnya kendaraan ini yang paling kendaraan bikin macet. bikin Ya, orang macet. terjebak nanti di situ. Ya. Stuck dia. Stuck dia. Nah, dalam sosialisasi tentu kita memberi pengetahuan, pemahaman, membentuk masyarakat yang sadar bencana, dan bagaimana kita membiasakan budaya selamat. Ya. Kita tidak bisa mengatakan takdir sudah ditentukan, Tuhan tidak bisa seperti itu. Tuhan pun betul. akan marah kalau kita tidak melakukan sebuah upaya kan? Ikhtiar untuk selamat. Kalau situ daerahnya bencana, kamu harus segera tinggalkan. Ya. Nah, beberapa orang menganggap masih seperti itu juga. Nah, kalau kau mati juga, tidak begitu. Kira-kira begitu gambaran awalnya ya. Bagi teman-teman yang belum sempat baca buku ini, ini sebagian dari buku ini sudah disampaikan oleh Pak Dedet tadi. Ya, menarik. Makasih Pak Dedet. Ini banyak pencerahan yang kita dapatkan ya dari beberapa menit beliau menyampaikan. Saya yakin ini sebagian besar merupakan apa yang sudah ditulis. Saya punya pertanyaan yang sebetulnya bukan pertanyaan. Kita kembali ke konteks Mentawai, Pak Dedet. Mentawai itu sebuah kabupaten yang dulunya bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian dengan karakter masyarakatnya sebetulnya jauh berbeda dengan Minangkabau. Nah, kemudian tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sebetulnya dalam menghadapi bencana itu ada kearifan lokal, kearifan lokal atau katakanlah yang ada di dalam ajaran mereka ataupun kita sebagai, kalau kita umat Islam pasti punya banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan. Nah, dalam konteks ini konteks Mentawai, mungkin sebelum kita bicara Mentawai, tapi secara umum, apakah dalam budaya lokal tersebut ada ajaran yang eksplisit bicara tentang bagaimana kita menghadapi bencana? Ini kan kaitannya dengan sosiologi. Kalau kita bicara tentang konstruksi dan lain-lain itu mungkin sudah ada lah pakarnya. Tapi gini, hubungannya dengan manusia ini. Gimana menurut Pak Dedet nih? Nah, ini kan menarik juga ya. Budaya lokal dalam menghadapi ancaman bencana di Indonesia lah. Indonesia. Ya. Nanti kita larikan ke Mentawai. Itu bisa di level mitigasi. Di persiapan. Di level tanggap darurat pun bisa. Di level recovery-nya ada. Recovery juga bisa. Hampir semua masyarakat memahami tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Ya, kalau erupsi misalnya, nenek saya bercerita, dia akan menemukan nanti suhu yang meningkat di sekitar situ. Aktivitas magmanya tinggi, suhu akan meningkat. Kemudian air sumur akan sedikit mengering. Ya. Dan dia akan melihat
binatang yang tidak biasa ke jalur itu mereka nggak temukan. Burung berterbaran yang tidak Ya. teratur, ya. Bahkan di Jepang itu kucing pun bisa tahu tentang sebuah bencana. Kucing. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tanda alam. Termasuk orang Mentawai dulu, kalau dia mau memahami sebuah bencana yang akan muncul, mereka sudah ada. Saya waktu di Mentawai itu dia bicara tentang ada geluru namanya. Geluru. Geluru. Biasanya riak ombak itu arahnya ke sini, kemudian dia menemukan riak yang berbeda. Berbeda. Ya. Ya, riak yang berbeda. Itu akan menandakan ya ancaman ada. Akan ada terjadi sesuatu gitu. Termasuk sedang di kapal. Jadi saya diskusi dengan nahkoda kapal Sabuk Nusantara, kebetulan teman saya SD. Kalau dia menemukan nanti lumba-lumba yang biasa mengiringi kapal itu berenang dari dari kiri ke kanan, arah yang berbeda dari biasa ya. Dia menemukan arah yang berbeda, dia menandakan itu ada ancaman badai misalnya. Nah, itu ada tanda-tanda alam yang mereka lakukan. Kemudian termasuk teknik konstruksi bangunan. Mengapa rumah gadang di Minangkabau seperti itu? Itu orang sudah paham. Ya, itu bagian dari mitigasi ya. Kalau kita itu memang berada di bawah ancaman bencana. Contohnya apa? Struktur rumah gadang itu dibuat dari kayu. Ya. Dari kayu tanpa paku. Tanpa paku. Kalau dia tanpa paku, ketika terjadi goyangan gempa, dia akan mengikuti. Ya. Dia fleksibel. Berayun dia. Kemudian tapaknya ditaruh di atas batu besar. Betul. Dia tidak dikonkritkan. Beda dengan kita sekarang, semua bangunan dikonkritkan. Ketika kita melawan alam, itu alamnya sebenarnya marah dia. Patah dia kan. Nah, ternyata Tuhan lebih kuasa daripada kita. Ya, termasuk bagaimana struktur kaki yang tidak simetris. Ya, begini kan. Itu mereka sudah punya cara-cara. Kemiringan atap pun berpengaruh. Betul. Terutama misalnya ketika hujan deras tidak bikin ribut di dalam. Nah, hampir semua rumah gadang di Minangkabau jendelanya menghadap ke Gunung Merapi. Yang saya perhatiin begitu. Saya di Candung begitu. Kenapa? Karena bisa kita pantau aktivitas Gunung Merapi dengan mengetahui. Ada lagi hal yang filosofinya sangat kuat tentang attitude dan kesopanan. Rumah gadang saya di kampung itu 11 ruang. Pintu masuknya cuma 1 meter. 1 meter. Kalau sekarang pintu orang rata-rata 2 meter. Nah, ketika 1 meter, orang masuk ke dalam itu suka tidak suka harus menunduk. Ya, menunduk. Ya, bisa jadi di dalam itu juga ada kegiatan ya. Ini itu kan sebuah kearifan lokal. Kemarin kami pengabdian masyarakat di daerah Guguk Malalu, tanah datar. Kearifan lokal mereka tentang ancaman erosi dan longsor dari dulu sudah dia pertahankan. Apa? Setiap pengantin baru yang nikah, dia wajib menanam pohon 50 batang. Wah, itu kan luar biasa. Kearifan lokalnya. Investasi penghijauan ini. Penghijauan. Konservasi alam. Kemudian di Mentawai pun mereka, kalau kita lihat, mereka juga mempunyai ladang di daerah ketinggian, jauh dari bibir pantai. Biasanya mereka menanam keladi, menanam talas, ubi dan sebagainya. Kenapa begitu? Satu saat kami kalau terjadi apa mengungsinya ke situ. Mereka mereka sudah punya tempat untuk evakuasi dan ketersediaan pangan dan lain-lain sudah ada. Ketahanan pangan dia. Dan di daerah pesisir lain, di daerah Pariaman itu, saya menemukan pohon kelapa yang sudah dibikin tangga. Jadi pohon kelapa itu dirusak. Ini selain untuk mengambil kelapa, mereka juga katakan untuk itu. Jadi biasa pohon kelapa itu lebih tangguh kalau dia terjadi tsunami dia bertahan. Mungkin satu pohon bisa 3 orang kalau dia air tsunami 10 meter ya. Nah itu sudah ada evakuasi vertikal. Padahal mereka tidak sarjana pun. Tapi dia sudah punya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu kan memuat nilai-nilai kebaikan. Yang tujuannya adalah menjaga keseimbangan.
antara apa? Alam dan manusia. Kalau kita dulu belajar sejarah suatu masyarakat itu pola hidupnya nomaden, itu sebenarnya kearifan lokal mereka. Ya. Dia tidak akan mau eksploitasi banyak-banyak. Kalau habis di sini kita yang Pindah ya, Kita kita yang pindah. Kita tidak bisa kita maksa. Kemudian kearifan lokal Bukan itu alamnya yang disuruh bukan menyesuaikan. alamnya ya, kita yang. Kalau habis nanti kita tanam Ya. baru. Nah, kemudian kearifan lokal itu kita transmisikan dari generasi ke generasi, Ya. turun temurun dia kan. Mhm. Nah, dia dipertahankan karena dianggap fungsional. Fungsional itu memang bermakna, sudah teruji, ya, dia akan dipertahankan. Dan biasanya dia menjadi memori komunal. Memori komunal, bukan satu orang tapi Jadi komunal. ingatan bersama ya, jadi ingatan pengetahuan bersama. Ya. Kearifan lokal harus kita pahami sebagai konsepsi yang dikonstruksikan dengan kebutuhan lokal. Ya. Jadi belum tentu akan sama nanti. Kearifan yang mengikuti kebutuhan. Iya, kebutuhan lokal saja. Kalau nanti di daerah pesisir lain begini, tempat lain bisa begitu. Jadi bisa berbeda. Bisa berbeda. Bisa berbeda. Nah, ini banyak kita temukan misalnya budaya Semong di Semelu. Ya. Bagaimana orang tua ya menginformasikan ke bayinya bahwa sebenarnya kita hidup di atas bencana. Betul, ya. Jadi mereka tidak shock ketika bertemu bencana ya. Kemudian pengetahuan subak di Bali. Karena sebenarnya kita tidak boleh rakus untuk menguasai alam. Kalau kamu kuasai alam rakus, banjir tempat bencana nanti. Berbagilah dengan orang air subak itu kan. Kemudian ada namanya apa ya? Di Aceh itu ada sedekah laut. Sedekah laut itu setiap nelayan habis melaut, dia harus memberikan sedekah. Karena Tuhan telah memberi rezeki pada kami. Yang menjaga alam itu Tuhan. Nah, itu percaya dia ya. Termasuk Repong Damar di Lampung. Dia menanam pohon damar, menanam bakau, ya, mangrove itu. Nah, itu adalah sebuah upaya untuk memperlambat energi gelombang. Apalagi orang Baduy yang tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang knowledge itu, tapi dia punya nilai kearifan lokal. Mereka sudah menyatu dia dengan alam ya. Alam, menutup informasi. Coba Pak melihat orang Baduy membuat rumah di daerah kemiringan. Dia tidak pernah land clearing lahannya. Kaki rumahnya yang dicocokkan dengan ketinggian, ya kan? Dan lantai bukan didatarkan. Tidak didatarkan. Kalau kita didatarkan sekarang. Betul. Kemudian kandang rumah tidak boleh di semen, tidak boleh di beton. Karena kandang rumah itu bagian dari resapan air. Run off air tetap meresap ya. Dia sudah punya pengetahuan begitu. Ada yang lebih menarik di Baduy. Baduy itu ya kebiasaannya seperti orang Mentawai. Hutan bagi ada segalanya. Nenek moyangnya di situ, rezekinya di situ, obatnya pun di situ sebenarnya. Dan wafat pun di situ. Jadi bagi mereka hutan harus dijaga. Orang Baduy pantang dia membuang ranting di tengah jalan. Ranting itu harus dibawa pulang. Kenapa tidak dibuang? Dia beranggapan nanti kalau satu orang membuang ranting, ada 1.000 orang, dia jadi tumpukan kalau terjadi hujan deras. Nah, ini nanti yang membuat banjir. Jadi dia sampai ke situ. Kemudian saya di Kalimantan, di daerah Palangkaraya, waktu itu saya mengikuti susur sungai. Ada nelayan mengatakan, sejak kapan Bapak mengajari anak membawa sampan? Kalau saya anggap dia sudah matang. Apa ukuran kematangannya? Tidak usia katanya. Cara dia membawa sampan. Nah, kalau dia masih mendayung sampan itu, pendayung itu masih bersenggolan dengan bodi sampan, dia belum bisa kita kasih SIM untuk menyampan. Kenapa? Dan itu mengganggu ekosistem ikan. Hebat dia. Jadi ikan yang sedang bertelur bisa stres. Nah, sampai dia berpikir begitu. Sejauh itu pikiran mereka. Tapi yang kita kan tidak sampai ke situ sebenarnya. Kira-kira begitu. Yang saya temukan kearifan lokal memang memberi informasi pengetahuan yang kuat terhadap kita. Ya. Jadi gini Pak Dedet, kita sudah lihat ya, sudah
secara apa dokumen itu semua kearifan lokal itu kan sudah banyak yang ditulis. Ya. Ya. Orang Minang lah misalnya, kita di Minang. Gabak di Ulu tanda hujan itu kan tanda-tanda bahwa orang Minang itu sebetulnya sudah tahu bahwa ada tanda-tanda bahaya kan. Early warning sekarang Early namanya. warning system, Peringatan EWS dini lah, kan, ya. EWS lah istilah kerennya Hmm. EWS, early warning system. Kemudian perilaku itu juga akan berubah ketika ada perubahan, misalnya sekali ayah gadang sekali tapian berubah. Artinya apa? Akan ada perubahan-perubahan perilaku juga yang akan muncul setelah itu. Nah, pertanyaannya dalam konstruksi apa ya modern sekarang, apakah hal-hal tadi bisa diadop oleh pengetahuan modern sekarang? Karena kan bahasanya kan seperti ini, ya kearifan lokal. Tetapi apakah secara modern itu bisa diadopsi secara baik oleh, terutama kita kan bicaranya dalam konteks ini kan kebijakan, apakah itu kebijakan pemerintah, apakah bisa mengadopsi itu? Karena kan susah untuk, kalau kita bicara kebijakan artinya ujungnya ke perencanaan, ujungnya ke penganggaran. Apakah itu bisa diimplementasikan sampai ke situ? Apa yang kita temukan sekarang itu bagian dari dasar mereka melihat kearifan lokal. Ya. Ya. Kalau ilmu sekarang itu kan lebih banyak ke rekayasa teknis dan rekayasa teknologi, betul. Ya kan? Kalau dulu kan tidak ada. Iya. Tidak ada. EWS itu orang sudah ada juga dulu. Iya, mempergunakan ya. Istilahnya ya sekarang Istilahnya EWS. Nah, kita rekayasa teknik dan teknologi. Tapi kalau itu tidak diikuti dengan perilaku, atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat, apa yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk kecanggihan itu pun tidak berguna. Ya, tidak berguna. Misalnya, tidak perlu kita membuat turap misalnya. Ya, penyangga erosi. Sepanjang kita tidak mengunduli. Kan logikanya itu saja. Betul. Logis ya. Logis. Lebih logis. Yang kita bikin turap itu kan yang sudah mengunduli. Ya, karena kita melakukan. Tidak perlu kita melakukan normalisasi sungai. Kalau kita tidak buang sampah di sungai. Kalau kita tidak merusak sungai dan sebagainya ya. Termasuk bagaimana kita membuat suatu perubahan struktur bangunan. Nah, kalau itu yang kita lakukan sekarang, berdiri sendiri antara pendekatan struktural dengan pendekatan non struktural, mitigasi kita pun tidak berjalan baik. Tidak berjalan. Tidak akan berjalan baik. Ya, mitigasi struktural itu memang lebih banyak pada aspek-aspek fisik misalnya. Ya, misalnya EWS. Tapi EWS kita pakai barangnya hilang. Atau enggak ide ya? Nah, makanya perlu pendekatan kearifan lokal itu masuk pada mitigasi non struktural namanya. Makanya orang sosiologi dibutuhkan di sini ya. Nah, apa pentingnya bahwa undang-undang dan dokumen itu penting untuk menjadi acuan kita apa yang harus kita lakukan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap sepele tentang kebencanaan kita tinggalkan. Karena terjadinya bencana membuat kita matang. Semakin banyak kita mengalami bencana, mitigasinya semakin kuat sebenarnya. Jadi misalnya ancaman yang sering kita dapat di masyarakat yang tinggal di permukiman daerah pesisir. Kalau hujan deras di satu tempat, dia tidak terancam banjir. Tapi dia akan terancam banjir kalau kebetulan pasang naik. Banjir rob namanya. Jadi daerah kita begini nih. Ini termasuk daerah rawan bencana banjir rob. Banjir rob itu apa? Banjir rob itu kemampuan sungai atau kemampuan got dan sebagainya tidak kuat lagi menampung kapasitas air dari laut. Nah, berarti kan perlu juga kita lihat terjadi perubahan-perubahan. Ya. Makanya dokumen kebencanaan itu idealnya kita revisi per 5 tahun. Tidak cocok lagi got sebesar ini. Sementara rumah di situ sudah beribu banyaknya. Sementara gotnya masih got waktu rumah 100. Ya.
Satu orang buang sampah 1 kilo, kemudian di permukim itu ada 1.000 orang, itu sudah 1 ton satu Ya, hari. satu hari. Satu hari 1 ton. Jadi begitu. Jadi fleksibel tentang mitigasi itu, dan dia tidak bisa kita buat permanen. Nah, ini ada juga pengalaman satu lagi Pak Men. Kita membuat dokumen kebencanaan di Kota Solo. Kita temukanlah di Kelurahan Layang, itu banjir. Kenapa banjir? Kami juga heran Pak, sudah sering hujan, tempat kami tidak pernah banjir. Tapi kenapa di Layang banjir? Nah, kenapa sekarang banjir? Nah, kemudian kita telusuri, ada musibah itu, ada banjir itu, penyebabnya unpredictable. Nah, waktu itu aliran sungai bercabang, kemudian salah satu material itu nyangkut di tempat cabang lain dan menimbulkan tumpukan. Otomatis dia mengarah ke satu sungai. Dia ditutup. Jadi kayak apa lah ya, ditutup satu, kemudian dia ditutup, kemudian memenuhi satu alur sungai dengan debit air yang tinggi. Kalau debit airnya tinggi, pasti dia akan berbagi air. Dia bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan? Nah, ketika terjadi hujan deras, terjadi hujan yang sudah melampaui batas, itu memang kita semakin arif. Ya, harus semakin arif, ya lihat ke sana. Kalau kita kan diajarkan setelah gempa bumi besar, tsunami pendak, pasti kita ke pinggir laut kan, melihat air susut, air surut. Nah, di Mentawai itu dilakukan orang, biasanya bau garamnya lebih menonjol. Nah, itu seperti itu. Jadi struktur bisa kita permanenkan, tapi non struktur bisa berubah dia. Jadi tergantung kebutuhan. 1 bulan yang lalu saya kan sempat diskusi dengan teman-teman forum PRB-nya Mentawai. Ada kegiatan terkait dengan program GRADE, kemudian ketemu dengan teman-teman itu, dan ada hal yang menarik sebetulnya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Mentawai pada saat terjadi gempa. Ternyata EWS-nya golden time-nya itu tidak lagi 10 menit atau 10 menit. 5 menit ya. Tidak 5 menit. Justru gempa itu adalah EWS itu. Golden time-nya itu tidak ada. Kalau ada gempa tidak ada alasan untuk tidak evakuasi. Oh ya. Jadi artinya ada perubahan-perubahan. Artinya ini kan bicara kearifan lokal, bagaimana memastikan mungkin masyarakat Mentawai punya cara tersendiri lah ketika menghadapi kalau ada gempa dan lain-lain. Nah, ada perubahan-perubahan, kemudian teman-teman dari forum PRB itu bilang ternyata EWS kita alami ya. adalah alam, gempa itu sendiri. Jadi ini kan bicara dengan beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Ya. Kalau dulu ada waktu 10 menit lah, ada waktu 5 menit. Karena dulu saya masih ingat waktu setelah kita gempa 2009, itu kan ternyata golden time itu berubah-ubah. Ya. Awalnya setengah jam. Kemudian 2010 terjadi tsunami, kan 15 menit. Nggak sampai 15 menit langsung. Artinya semakin lama juga harus ada proses adaptasi. Supaya karena kan sebetulnya yang kita lakukan adalah meminimalkan risiko. Kan, minimalkan risiko. Jadi ini. Nah, tapi kalau kaitannya dengan ini Pak Dedet, ini kan kita bicara hal yang sifatnya tradisional, lokal yang biasa dilakukan, kemudian kita bicara dalam konteks ilmu modern. Ya. Nah, apakah ini menurut Pak Dedet sebagai sosiolog ya, ini bisa kita integrasikan ya, kita padukan ya, kita matchingkan ya, ini. Bisa. Ya. Ya. Kita kembali misalnya ancaman Megatrust Mentawai. Ya. Pertama yang perlu kita dapat datanya, informasinya, epicentrum gempa. Betul, pusatnya itu di mana? Pusatnya di mana? Kalau epicentrumnya di seberang Mentawai di Laut Lepas, ya, itu yang akan terancam Mentawai menanggung resiko terbesar. Mentawai dulu, baru Padang. Ya, baru Padang. Jadi 4 pulau yang ada di Mentawai itu akan memperkecil energi. Iya. Dia yang mengurangi ke Padangnya. Padang. Kan?
Tapi kalau gempa itu berada antara Antara Mentawai dengan Mentawai Padang, Padang, epicentrumnya kayak di Pariaman dan sebagainya Iya, betul. itu yang terancam justru Padang. Padang. Karena pada sewaktu gempa besar, Padang itu amblas. Mentawainya naik. Naik. Iya. Itu orang geologi begitu ya. Tapi untuk mendapatkan informasi itu kan kita menunggu. Betul. Menunggu agak 20 menit, kadang-kadang siaran tidak ada. Betul. Nah, Semua komunikasi putus. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan informasi seperti itu? Nah, salah satunya tsunami tidak tsunami, jauhi pantai. Ya. Harus begitu ya. Itu sudah alif dilakukan orang Betawi, sudah tahu dia Betul. sebenarnya. Nah, Dan ada itu satu sudah lagi. harga mati. Harga mati. Ada satu lagi saya perhatikan. Kita mempunyai jalur hijau tsunami itu bypass. Ya kan? Ya. Kalau kita hitung dari pesisir ini, dari daerah sini ke bypass, untuk naik sepeda motor 15 menit. 15 menit. Ya. Bayangkan jalan Kecepatan. kaki dengan orang seramai itu. Iya. Belum sampai kita Belum sana. lagi perilaku bawa kendaraan dan lain-lain. perilaku. Oke. Itu agak berisiko besar dia kalau kita jalan kaki seperti itu. Kemudian kita sampai di bypass, ternyata orang sudah ramai. Tempat sudah penuh. Stuck. Dari mana mereka itu? Harusnya orang di bypass evakuasinya keluar rumah saja. Ya. Dia tidak perlu di jalan itu. Dia cukup di halamannya. Di halaman saja. Nah, sementara jalan sudah dipenuhi orang. Orang Unan penuh, evakuasi dari siapa? Orang Limau Manis. Limau Manis. Kan tidak perlu. Itu yang harus kita beri informasi seperti itu. Jadi disiapkan space untuk orang yang betul-betul dari pesisir. Nah, itu kan belum ada kita buat dokumennya, SOP-nya belum ada seperti itu. Dan belum ada hal itu disosialisasikan secara masif gitu ya. Jadi semakin hari kita akan mendapatkan informasi-informasi tentang kebencanaan ini dari pengalaman-pengalaman negara lain misalnya ya. Pasti begitu. Memang harus kita jadikan semua keadaan adalah berkah. Sekedar berkah. Tuhan akan memberi banyak makna di balik musibah itu. Di Al-Quran pun ada 70 kata musibah, semua bermakna semua. Ya, tidak ada dia menghukum kita dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu pendidikan kebencanaan ya, kalaupun tidak bisa dijadikan di kurikulum formal sekolah bermuatan lokal, minimal ya jemarilah membuat modul untuk kebencanaan di level-level anak-anak SD dan sebagainya. Kita punya modul. Dan ini nanti kita sampaikan menjadi acuan. Ya. Karena apapun yang kita lakukan tidak dibantu oleh kebijakan pemerintah kan percuma juga. Ya, capek juga kita. Saya kira begitu. Jadi, oke, kita sepakat nih, Pak Dedet, bahwa budaya lokal itu sebetulnya bisa memperkuat sistem peringatan dini. Bisa memperkuat sistem peringatan dini. Cuman ada persoalan yang menurut saya ini menjadi PR. Pendekatan teknokratis pemerintah. Ini peran pemerintah. Apakah kalau menurut Pak Dedet ini pemerintah mampu enggak untuk kalau pertanyaan awal tadi itu mengintegrasikan, artinya mengintegrasikan kebudayaan budaya lokal tadi ke dalam upaya untuk peringatan untuk penyelamatan dini. Nah, tetapi dikontekskan kepada buat teknokratisnya pemerintah. Ya. Nah, sebenarnya yang paling menentukan kecilnya risiko terdampak itu bukan pada aspek teknokrasi tadi ya, bukan pada aspek-aspek teknologi, tapi lebih difokuskan kepada kapasitas mitigasi kita di level individu dulu pertama, level individu. Kenapa level individu? Karena itu yang saya bilang tadi, belum tentu dia akan bersama-sama satu keluarga kalau pas musibah di individu. Kemudian pada level keluarga, orang tuanya lah berperan ya, bagaimana mensosialisasikan. Kemudian pada level masyarakat. Nah, itu bentuk mitigasi yang kita lakukan. Pemerintah
mitigasinya lebih banyak ke struktural. Dia menyiapkan kan. Bisa dia menyiapkan di letusan gunung api itu apa? Bunker ya. Bunker. Ternyata korban juga orang di situ. Ya. Menyiapkan Karena begini, gedung ya, untuk kalau evakuasi. mitigasi kita sudah bagus dan kita terancam dengan erupsi. Kalau orang tua saya dulu lihat arah angin katanya. Dia ini kan sederhana saja. Ya. Abu vulkanik itu akan diterbangkan di saat angin berarah kemana. Dulu orang tidak menyangka kali Urang itu akan kena Wedus Gembel. Karena biasanya nggak ke sana. Biasanya ke Magelang katanya kan. Magelang arahnya. Cara itu. Apalagi ada Mbah Marijan di situ. Ada yang nungguin. Ada yang nungguin kan. Satu saat ya tidak bisa begitu. Arah angin berubah, kemudian dia mengarah ke daerah selatan. Dan disitulah yang tidak kita prediksi bisa terjadi. Itu yang saya bilang musibah itu bisa unpredictable. Nah, termasuk erupsi Gunung Merapi kita. Mungkin orang pada Sike tidak akan menganggap dia akan kena kemarin. Ya, betul. Nah, orang Ayange, kok yang kannya beko orang Sungai Pua, Batu Palano, bilang kan? Nah, tidak. Jadi bisa. Jadi yang sangat menentukan itu ya justru mitigasi dalam konteks individu, keluarga dan masyarakat. Kalau yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk rekayasa teknis dan teknologi itu hanya itu membantu saja. Membantu. Saya pernah mengalami, kita mendengar Serine misalnya. Serine mengatakan akan terjadi tsunami misalnya ya. Kemudian sudah ditunggu orang dan jadi. Itu akan mengurangi kepercayaan orang sebenarnya. Tingkat kepercayaan orang. Lebih baik dia percaya pada diri sendiri. Ya. Evakuasi aja kalau mau evakuasi. Banyak seperti itu pemain. Jadi ya kita harus mengungsi dan sebagainya. Ternyata dicabut peringatannya. Peringatannya itu dicabut. berpengaruh loh seperti itu. Itu mempengaruhi orang jadi mistrust ya dengan teknologi dan sebagainya. Apalagi pada saat terjadi itu semua alat komunikasi kita mati misalnya. Kita tidak akan tahu informasi seperti itu. Maka penguatannya itu lebih banyak di level individu saja. Kekhawatiran kita sebenarnya bukan distrustnya kepada teknologi, tapi distrustnya terhadap pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan. Jadi di-matchingkan saja, dikolaborasikan saja antara pengetahuan lokal mereka dan bentuk kearifan lokal tadi dengan rekayasa teknik dan teknologi. Ya, itu lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita melakukan pada masyarakat misalnya. Memang pertama kita memperkenalkan tentang sosialisasi tadi ya, pendidikan kebencanaan. Saya harapkan Sumatera Barat itu memang harus membuat kurikulum kebencanaan itu bermuatan lokal. Harus dimasukkan, itu wajib. Jadi mata kuliah wajib. Dan itu diberi peluang sebenarnya oleh pemerintah. Boleh dimasukkan itu. Karena di beberapa tempat di Jepang begitu orang. Ya, masing-masing daerah kan beda-beda ancamannya seperti apa. Ya, kemudian tugas kita harus bersinergi. Tidak bisa kita serahkan ke pemerintah, tidak bisa kita serahkan ke swasta atau ke masyarakat saja, harus sinergi. Nah, kita bentuklah misalnya pengelolaan bencana berbasis sumber daya lokal. Terus lokal ya, lokal. Tadi kearifan lokal kan tergantung dengan kebutuhan lokal. Ya, banyak itu ya berbasis lokal. Kemudian masing-masing desa di Sumatera Barat, khusus di Mentawai, itu saya waktu kita di UNP kemarin menyarankan dia harus punya dokumen kebencanaan. Karena beda-beda nanti ancamannya. Ya. Desa Mentawai ada juga yang di ketinggian. Ya, tidak harus di pesisir semua kan? Betul. Ada di ketinggian. Nah, di ketinggian apa yang harus dilakukan? Karena perlu juga ada mengungsi, harus evakuasi ya. Justru mereka harus menyiapkan diri untuk menunggu orang datang. Nah, itu nanti yang kita bangun. Bagaimana dalam bencana itu terbangun juga solidaritas sosial tadi. Kayak konsep ini ya, kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Terbangun itu juga.
Nah, kalau tempatmu nggak ada, kamu nginap tempat saya saja. Ya, betul. Kalau tanahmu nggak ada, bangun aja di sini pondok dulu. Itu kita harapkan. Nah, jadi kata kuncinya, peristiwa bencana, apa sajalah bencananya, dia bisa membangun sebuah solidaritas sosial ya, dan bisa memicu konflik sosial. menghancurkan Tadi udah kita malah. bahas tadi kan. Iya. Nah, satu lagi, jika sebelum terjadi bencana kondisi masyarakat di tempat itu disfungsional, Ya. tidak harmonis, disparitas kesenjangan ekonomi terlalu Tinggi, kuat, tinggi, ya. kecurigaan terlalu tinggi, saat terjadi bencana, masa pemulihannya akan lama dan Ya, memperparah. memperparah. Nah, ya, memperparah itu. Tapi bisa sebaliknya. Kalau kondisi sebelum terjadi bencana itu sudah bagus, ya sudah kondusif, relasi sosialnya terbangun. Nah, kalau terjadi bencana, pemulihannya akan makan waktu yang singkat. Nah, kuncinya di situ sebenarnya. Sebetulnya menarik tadi ada beberapa pesan-pesan Pak Dede tadi. Sebetulnya kita di Jemari juga sudah banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang memperkuat bagaimana masyarakat itu mampu melakukan katakanlah mitigasi dan kesiapsiagaan ya. Ya. Di program-program Jemari di Tiku, kemudian hari ini di Mentawai itu kita mendampingi 4 desa dan 4 desa itu kita mulai melakukan mulai dari katakanlah kalau pendekatan kita kan namanya PRA, tapi kita mengistilahkan VCA ya, semacam vulnerability capacity assessment, melakukan assessment terhadap kapasitas, kerentanan dan lain-lain, kemudian menyusun rencana aksi bagaimana untuk kesiapsiagaan. Artinya apa? Artinya ada persoalan yang cukup kalau menurut kita di Jemari ya, mungkin teman-teman NGO ini menganggapnya sebagai krusial. Krusialnya gini, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya sangat mulai dari akar tapak ya, dari bawah dengan penguatan masyarakat. Sementara pendekatan pemerintah nggak seperti itu, Pak Dede. Nah, ini kan ada disparitas ya, sehingga apa yang kita lakukan itu seringkali konteksnya proyek. Ya. Selesai kita melakukan itu tidak ada yang menindaklanjuti. Nah, gimana menurut Pak Dedet ini? Nah, itu yang kita diskusikan di depan tadi kan. Iya. Saya berapa kali diskusi dengan teman-teman di LSM yang basic mereka bekerja itu adalah sebuah panggilan kemanusiaan, social worker ya dan sebagainya. Itu mereka mengerjakan sesuatu itu tulus, mau ada uang tidak ada uang dia kerjakan saja dulu. Ya. Respon dulu lah, nanti biaya. Kita juga mengalami hal seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud tadi itu semuanya bukan persoalan di bidang kebencanaan saja, semua bidang kan begitu ya. Itu sudah borok birokrasi kita ya. Rahasia umum lah, rahasia umum. Jadi ya kalau kita mau berbuat baik saja. Apapun yang mereka lakukan itu terserah ya. Dan kita tidak banyak berharap kepada mereka. Beberapa orang yang menjabat Al-Aqsa katanya begitu. Kita tidak punya anggaran untuk itu. Ya, ini kan persoalannya klasik ya. Kita klasik. punya anggaran. Apalagi saat sekarang pemotongan anggaran besar-besaran ya. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jemari Satu lakukan saja. Ya. Karena kalau ini kita lihat bagian dari mitigasi, minimal kita memitigasi dalam konteks personal orang, capacity building komunitas penting. Kalau nanti yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah tidak masalah. Karena mitigasi yang bersifat non struktural itu lebih menentukan daripada struktural. Itu saya katakan tadi. Untuk apa pemerintah membangun jalur evakuasi kalau kita tidak sosialisasikan ke mereka? Itu apa jalannya? Apa? Ya. Dia akan mencari jalan dia juga. Kemudian untuk apa kita bangun shelter kalau mereka tidak mau naik ke shelter? Shelter itu dikunci. Ketika terjadi gempa pegang kuncinya lari. Minta di mana? Kemudian shelter coba lihat. Kalau tidak terjadi musibah tidak dipakai.
harusnya kan terpikirkan bagaimana shelter itu bagian dari kehidupan masyarakat Jadi setempat. milik masyarakat itu. Masalah. Mau kantor pemuda dibuat Iya. di situ, Mm. mau lurah dan sebagainya. Mm. Shelter itu harus begitu. Sekarang coba lihat shelter jadi tempat mesum, Iya. jadi monumen Gagal. berhantu. Itu. Nah, dan saya sekarang sedang membuat masukan pada negari, masjid dijadikan shelter yang di pesisir. Tidak apa-apa, Mm-mm. karena tidak tertutup kemungkinan orang sedang berjamaah Iya. terjadi gempa besar dan dia tidak sempat pulang dan kemanapun. Masjid dijadikan shelter. Iya. Kenapa? Tidak akan menyalahi Islam, itu tidak ada masalah. Kan mubazir kan masjid hanya untuk itu saja. Buatlah konstruksi masjid yang ada di pesisir, Betul. itu jadi shelter. Ya, kayak kantor camat Padang Barat sudah jadi shelter dia. Iya, iya. Hanya minimal untuk kebutuhan staf yang ada di kantor camat. Nah, kita begitu harusnya. Jadi ya cobalah pertama memang tugas pertama Jemari Sekato itu orangnya dulu. Ya. Orangnya dulu. Biarkanlah pemerintah seperti itu ya. Itu usaha kita. Ya, kita tetap yakin lah pemerintah punya niat baik untuk hal ini ya. Tetapi karena ada keterbatasan di secara sistem pemerintahan memang kadang-kadang membuat mereka tidak bisa bergerak Ya. seleluasa kita ya. Tapi catatannya kita juga tidak bisa bergerak luas karena kita tidak punya otoritas yang cukup besar terkait hal ini. Jadi ini memang persoalan yang sudah lama dan secara kelembagaan Jemari Sekato tetap berupaya untuk bersama-sama dengan pemerintah ya untuk membuat ini bisa berjalan lebih baik. Dulu Jemari Sekato juga bersama yang di UNP ini penjamin mutu itu apa? Balai Penjamin Mutu. Jadi kita sempat pernah kerjasama untuk menyusun kurikulum mengintegrasikan isu kebencanaan ke dalam kurikulum. Mengintegrasikan isu kebencanaan dalam kurikulum. Kita melatih guru-guru. Cukup banyak dulu yang kita latih di beberapa kabupaten. Bagaimana caranya mereka membuat bahan ajar yang sederhana sehingga mata pelajaran apapun sebetulnya itu mengandung pesan, bisa digunakan untuk memberikan pesan terkait dengan kebencanaan kepada anak-anak. Karena kan pesan pentingnya murid itu adalah duta bencana yang paling efektif. Kalau dia mendapatkan pengetahuan, satu orang murid dapat pengetahuan yang cukup baik dari gurunya terkait dengan bagaimana untuk melakukan kesiapsiagaan, dia bisa sampaikan di rumah. Di rumah, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya. Itu akan terinformasikan. Jadi itu sebetulnya sudah teman-teman NGO lain juga sudah melakukan itu dan banyak program-program yang mengarah ke sana. Hanya saja sekarang kita memang butuh kolaborasi ini, terutama dengan perguruan tinggi untuk bagaimana memastikan upaya-upaya seperti ini bisa, kalau istilahnya Pak Dede tadi, dia menjadi kurikulum seharusnya terdokumentasi dengan baik, kemudian tersosialisasi. Nah, sosialisasi paling efektif kan sebetulnya kepada di sekolah itu sangat efektif kalau menurut saya paling efektif. Makanya tadi Pak Dede juga bilang pesan-pesan yang paling saya catat dari itu adalah bagaimana supaya anak-anak mendapatkan edukasi yang lebih baik. Itu mungkin hal-hal yang menarik yang saya catat ini. Walaupun sebetulnya dari yang sudah Pak Dedek sampaikan itu ilmunya sangat banyak ini yang sudah kita dapatkan. Hanya saja sekarang kita punya tantangan bagaimana membuat semua pihak itu bekerja dalam satu frame yang sama sehingga kita bisa melahirkan katakanlah kebijakan atau pengetahuan yang bisa mempercepat kesiapsiagaan atau meningkatkan kesiapsiagaan. Gimana menurut Pak Dede? Baik, ini sebenarnya kita sudah melakukan sesuai dengan kemampuan kita ya. Kapasitas kita seperti apa. Tapi setiap kebijakan yang berkaitan tentang kebencanaan itu bisa masuk di semua leading sektor. Di pariwisata bisa juga. Ya, seharusnya seperti itu. Misalnya saya pernah ke Nagari Amping Para
di daerah Sulawesi Selatan. Mm-mm. Itu dia membangun suatu kawasan destinasi wisata di pantai. Anggaran dan personalnya dapat dari CSR PLN. Kebetulan saya yang mengevaluasi. Mm-mm. Apa yang dia lakukan? Amping Barat bagi mereka yang tidak tahu dengan apalah ya, tahu dengan pesisir selatan itu tidak ada di peta sebenarnya. Iya. Di mana Amping Barat ini? Nah, masuk Google Sama Maps itu ya. Google Maps. Nah, kemudian melalui eh, Wali Nagari, Pok Darwis dan sebagainya, sekarang Amping Barat sekarang cukup dikenal orang. Pertama dia membuat apa? Hutan mangrove. Mm-mm. Hutan mangrove bagian dari proses pembelajaran SD itu. Jadi dia bekerja sama dengan sekolah, membawa murid-murid. Dia siapkan pohon mangrove di polybag, kemudian masing-masing murid menanam. Iya, iya, iya. Nah, di polybag itu ada namanya. Misalnya Sudirman, bikin nama Sudirman di situ. Mm-mm. Dia akan bangga Mm-mm. ketika dia menjadi duta ekosistem apa ya, konservasi mangrove. Tamu yang datang begitu, Iya, iya, iya. tamu akan senang. Mungkin 1 tahun lagi pohon bapak sudah 1 meter dan dia berkeinginan melihat lagi. Kuncinya apa? Kegiatan mitigasi itu bisa kita lakukan di sektor-sektor lain. Berikan dia penghargaan, berikan dia semacam apresiasi, kebanggaan dia seperti itu. Dengan melabel nama itu kan mereka bangga sebenarnya, senang Mhm. ya. Mhm. Dia bagian dari pelopor konservasi ya. Kemudian tamu-tamu yang datang di situ ada namanya budidaya tukik penyu. Jadi Penyu. Iya, iya. pemerintah melarang jual beli telur penyu. Kemudian telur penyu itu dibeli oleh pemerintah, tidak boleh lagi umum menjual, dibeli oleh pemerintah, kemudian dibudidayakan. Nah, budidaya penyu ini menjadi ikon wisata pelepasan tukik. Setiap wisata yang datang, dia membeli 1 ekor tukik 50.000, tapi Mhm. dia melepaskan. Mhm. Mhm. Dan bagi mereka itu luar biasa senangnya, apalagi orang-orang bule. Iya, iya, iya. Nah, berarti kawasan itu sudah mulai dikenal orang, sudah memberikan mutual benefit untuk lingkungan, karena orang bayar masuk. Kemudian UMKM berkembang juga. Orang menjual traditional food ya, menjual-jual cenderamata wisata. Cenderamata, iya. Nah, salah satu yang dia kembangkan sekarang adalah membentuk kelompok siaga bencana. Mhm. Dia beranggapan sewaktu orang ramai nanti Iya. bisa jadi kemungkinan bencana. itu kan Mhm. berkolaborasi dia dengan Nagari. Nagari punya dana. Jadi Pok Darwis itu kan SK-nya Wali Nagari juga sebenarnya. SK Wali Nagari juga bekerja sama lah dengan itu. Kemudian dibuat satu konsep yang luar biasa. Dan dia sudah bekerja sama dengan Jerman juga. Mhm. Pelatihan tentang kebencanaan. Iya, iya, iya. Saya punya dokumennya itu. Mhm. Nah, harusnya yang lain meniru, terutama daerah-daerah yang tinggi risiko bencananya. Tidak mesti bencana gempa dan tsunami ya, tapi ya di tempat lain ada juga seperti itu. Ya. Nah, ini kan bisa kita jadikan pariwisata berbasis mitigasi. Nah, di pariwisata, Mhm. terus mitigasinya masuk. Mhm. Atau saya pengalaman di Padasike, waktu memberi sosialisasi mitigasi bencana, selama ini yang kita kesulitan mencari waktu untuk audien. Iya. Kalau siang kami kapara, Pak. Iya, iya, betul. Kalau malam kami kalapau. Iya, iya. Bilo kami sana. Hah? Ya Bapak ini, Iya, iya, iya. hari Minggu kami berburu. Ah, iya, baru. Nah, buat pikir, ya sudahlah. Kalau bapak-bapak tidak ada, ibu-ibu aja. Mhm. Saya bikin namanya mitigasi berbasis gender. Iya, sudah. iya, iya. Ibu-ibu kan bisa juga mempelopor itu. Betul. Mhm. Ternyata ibu-ibu lebih antusias. Lebih semangat ya. Lebih semangat. Mhm. Karena abis acara sosialisasi mitigasi, dia cepet julo-julo. Cepet julo-julo. Dia Iya, bilang, iya, iya. cari momen seperti itu. Iya, iya. Yang Kita tiga- yang menyesuaikan dengan betul momen. kan, yang Mhm. tingkat persuasinya tinggi. Mhm. Ya, kalau kita lakukan di siang hari ya masuk akal. Lipat ganti Pitembo ya. Iya, Nah, iya. itu. Mhm. Kemudian di Sungai Bungin juga begitu. Siang tidak bisa karena melaut. Kalau pagi itu baru pulang. Kapan mau bisa Pak ya? Setelah
kami min koala ya jam 10 malam ya aja. Mhm. Jam 10 kami sosialisasi. Jadi artinya ya kita tidak memaksakan ya, tidak memaksakan, tapi kita mengikuti ritme mereka lah. Mhm. Sosialisasi bencana itu tidak harus seperti kita ini pamen. Workshop. Ada seperti itu, lewat seni bisa juga Betul. sebenarnya menyampaikan Mhm. filosofi saluang, Mhm. pesan rabab. Kan dulu begitu orang. Betul. Lewat tari pun bisa begitu kan. Nah, di masjid pun bisa. Budaya tradisional bisa digunakan. Itu enggak ada kelihatan sekarang. Cobalah itu dibuat. Iya. Mhm. Ya dibuat semacam panggung, tapi dia lebih banyak ke informasi kebencanaan. Seperti itu. Iya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Banyak. Banyak cara yang bisa dilakukan. Banyak model itu. Banyak model yang bisa dilakukan. Eh, Kalau ini terakhir, pertanyaan terakhir, mungkin agak sedikit ke kaitan dengan Jemari itu kan isunya selalu ke kebijakan nih, Dak. Misal bicara kebijakan, Eh, seberapa yakin mungkin Pak Dedet ini dengan adanya disparitas kekuasaan lah ya, pemerintah itu mampu untuk membuat kebijakan yang betul-betul bisa memberikan konsen yang penuh lah Ya. terhadap kebencanaan. Sebenarnya proses menentukan kebijakan itu kan ada alurnya ya, ada fase-fasenya lah. Minimal di tingkat nagari atau desa, kita selaku orang yang yang berkompeten dengan ini, kita harus terlibat di musrenbang. Ya. Masuk kita dulu di musrenbang. Nggak bisa kita titip-titip, nggak bisa sudah. Ya. Kemudian di level yang lebih besar, kita harus mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan pokir anggota dewan. Khusus untuk bidang kebencanaan. Nggak apa-apa bisa. Ya. Kan ada mereka yang kampungnya di sini atau kampungnya terancam, boleh. Itu kemampuan kita bergaining lah dengan mereka. Kemudian kita harap banyak dengan institusi yang berkompeten tentang kebencanaan, misalnya BNPB, BPBD, itu agak sulit ya. Karena bagi mereka anggaran yang paling banyak disiapkan itu untuk tanggap darurat, bukan untuk mitigasinya. Tanggap darurat berapapun keluar uangnya itu jalan. Tasasa keluar semua. Nah, di situ juga menjadi ya kadang peluang untuk aneh-aneh kan, dana-dana kebencanaan itu disulap dan sebagainya. Nah, jadi ya melalui anggota dewan bisa kita dekati. Karena akan ada anggota dewan sedikit agak punya bergaining di situ. Jadi bisa saja pokir boleh. Jadi kerjasama dengan salah seorang anggota dewan, jadikan itu agenda kita di pokir mereka. Saya kira cukup banyak dana pokir itu. Ya, kalau berharap pemerintah, sepanjang saya tahu dulu itu juga masalah di dunia ada berubah-ubah. Tapi Pak Dedet pesimis apa optimis ini pemerintah tetap bisa kita? Saya pesimis, optimis, statis gitu juga, statis dia. Ya tidak. Apalagi sekarang banyak keluhan kan, efisiensi itu alasan klasik juga dipakai orang untuk menolak program kita. Ya, efisiensi Pak aja. Aturan kita mau buat ini tidak jadi ya. Ya, bagi saya selaku akademisi, tugas saya adalah mentransformasikan ilmu, berbagi ilmu dengan orang lain. Itu sebenarnya tidak berharap banyak kita dari bentuk material, tapi itu kepuasan batin saya, kepuasan batin. Ya, kemudian semua takaran rezeki itu harus sudah berikan semua. Ya. Jadi kalau saya pergi-pergi untuk tentang membuat dokumen kebencanaan itu, saya libatkan juga untuk aktivitas yang lain, Pak Men. Saya bersepeda juga di situ. Saya happy juga sepeda, kita keliling kampung itu. Ya, kita bersilaturahmi dan sebagainya. Jadi jangan berharap lah sebuah impian-impian terhadap pengambil kebijakan, tapi lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Saya begitu. Kira-kira triknya apa yang bisa kita lakukan supaya katakanlah pemerintah itu mau memberikan perhatian yang lebih besar terhadap prabencana ini? Ya.
Untuk kesiapsiagaan, apa triknya kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi kebijakan? Ada beberapa hal yang sudah dicoba oleh teman-teman. Dia memang tidak banyak berharap dari Mhm. anggaran pemerintah. Oke, oke. Pemerintah itu hanya cukup mensupport doa, dia banyak itu. Mhm. Lakukanlah aja kan. Ya, kami support. Nah, kamu support. Mhm. Memang peluang kita untuk ini sebenarnya banyak. Celahnya itu banyak. Manfaatkan CSR dari Oke, perusahaan. perusahaan. Mhm. Mereka fokus. Ya. Mhm. Kemudian manfaatkan tadi anggaran-anggaran negari kalau untuk kecil. Ya, Karena ya. ini harus menjadi prioritas negari. Kalau memang negarinya menjadi risiko tertinggi. Ya, memiliki ancaman ya. Ya. Kemudian manfaatkan juga nanti hubungan personal pokir dengan anggota dewan itu sudah bisa membuat kita lebih luas bergerak. Memang kita buat aja lah nanti bukan suatu program yang menyeluruh, tapi jadikan pilot project saja. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, nah kebiasaan orang di Indonesia ini atau di Sumatera Barat, ini melihat nana sudah. Kalau itu berhasil dia pasti mau, pasti dia mau lakukan, ya. Kalau enggak dia nggak percaya sama kita. Oke. Nah, Baik, makasih Pak Dedet. Sahabat Jemari, diskusi kita hari ini kalau dibilang berat, nggak berat. ya. Tapi kalau dibilang ringan, juga tidak ringan. Tapi ini akan menjadi bagian dari pengetahuan yang kita dapat ini menjadi bagian dari apa yang harus kita menjadi ikhtiar kita untuk katakanlah bisa selamat dari bencana. Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Sumatera Barat itu adalah provinsi yang kalau istilahnya supermarket bencana. Apalagi namanya. Tapi terakhir sebetulnya saya ingat salah satu diskusi dengan Buya Mas'ud Abidin. Dengan posisi Jemari seperti ini mestinya bukan, dengan posisi Sumatera Barat sebagai etalasenya bencana, sudah saatnya kapasitas kita meningkat dan kita harus bertransformasi menjadi pusat pengetahuan tentang kebencanaan. Jadi orang belajar tentang bencana itu sebenarnya ke Sumatera Barat. Jadi kita bukan jadi orang yang menunggu bahwa bencana akan datang, tapi orang datang ke sini menjadi pusat studi kebencanaan. Sumatera Barat itu menjadi tempat labornya orang belajar. Nah, tapi ini kan butuh waktu, butuh effort yang besar untuk membuat masyarakatnya itu betul-betul siaga. Masyarakat benar-benar memiliki pengetahuan, pemerintahnya memberikan dukungan, kemudian pihak swasta juga berkontribusi, masyarakatnya aware dan lain-lain. Jadi mimpi-mimpi seperti itu saya yakin tetap bisa kita capai. Nah, untuk itu diskusi hari ini kita harap sebagai sebuah upaya untuk kesiapsiagaan dan Pak Dedet selaku seorang sosiolog yang memiliki katakanlah kompetensi dan fokus dengan isu ini, kita harapkan juga akan banyak nanti bekerja sama dengan kita di Jemari agar minimal daerah-daerah yang kita dampingi bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan terkait hal ini. Terakhir Pak Dedet, closing statement terkait dengan diskusi kita hari ini, supaya apa yang kita diskusikan ini menjadi hal baik, menjadi ladang pahala nih sebenarnya. Baik, terima kasih. Diskusi panjang. Artinya dalam diskusi ini semuanya pasti pembelajaran. Saya belajar, Jemari Sakato yang sudah banyak dengan pengalaman itu kita sama belajar ya. Pertama, masalah kebencanaan itu masalah yang kompleks dan tugas kita bersama untuk menatanya. Pemerintah selaku pengambil kebijakan, kemudian ada swasta, ada masyarakat. Itu. Dan masing-masing kita harus bersinergi. Mengapa begitu? Karena kita terancam dalam tempat yang sama. Ya. Kita namanya rumah bencana di Sumatera Barat. Nah, salah satu pusat studi bencana. Salah satu kepedulian kita adalah
mendirikan sekolah pasca sarjana Ya. manajemen bencana. Itu salah satu. Yang kedua, kita mempunyai pusat studi bencana. Ya. Kemudian kita juga punya nanti kelompok Kosbema, di kelompok-kelompok mahasiswa yang siaga bencana. Kapan saja pun terjadi bencana, kita siap untuk memobilisasi dia. Artinya kalau kepedulian kita peduli. Begitu juga Jemaah Sakato membuat program tentang kebencanaan. Nah, tentu pemahaman kebencanaan ini harus kita mulai dari usia dini. Ya. Dia tidak bisa diberikan ke orang dewasa saja, anak kecil pun harus kita lakukan. Kemudian sifatnya harus berkelanjutan. Ya. Harus berkelanjutan. Nah, tentu ke depan bencana bagi kita tidak lagi sebuah yang menakutkan, karena kita sudah familiar dengan bencana, dan intinya bencana itu tidak membunuh sebenarnya, kan? Ya, Tidak betul. membunuh. Nah, kalau mitigasi kita kuat, kalau kemampuan kita untuk menyesuaikan diri, itu insya Allah dampak korbannya tidak ada. Sekira begitu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memasuki kehidupan baru dalam bentuk bencana yang bergantian, ya. Mudah-mudahan kita kuat di situ, Pak. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Dedet. Sahabat Jemari, itu diskusi kita. Nggak terasa lebih dari 1 jam kita ngobrol. Jumat berkah. Ya, Mudah-mudahan menjadi ladang pahala. Sahabat Jemari, jangan lupa untuk like, subscribe kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan Pak Dedet diberikan kemudahan langkah dalam setiap aktivitas. Ya, Terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu datang ke Jemari. Karena hujan tanah mahko basah, tanah ditanam bunga melati. Saatnya kita berpisah. Semoga kita selalu bersama di Jemari. amin. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya.